Tidak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 20. Kami akan membahas aplikasi perencanaan anggaran perjalanan untuk tugas besar Alpro yang kedua. Dan di sini ada pembagian tugas dan anggota. Pertama, saya Renisa Asyifa Putri dengan NIM 1031124000123. Dengan pembagian tugas yang pertama, desain dan implementasi struktur data inti, kemudian pengembangan algoritma pencarian yaitu sequential search dan binary search. Lalu saya juga mengembangkan algoritma pengurutan yaitu selection dan insertion sort, dan yang terakhir saya mencari logika perhitungan total dan pembuatan laporan. Oke, saya Hafid Nurdin Akbar dengan NIM 10311140017. Pembagian tugas saya di sini yaitu implementasi fitur manajemen data pengeluaran. Yang kedua itu ada manajemen kategori termasuk penambahan kategori yang baru. Yang ketiga itu ada integrasi keseluruhan modul, aplikasi, dan pengujian. Oke, lanjut. Latar belakang kami mengerjakan tugas ini itu kita jadi ingin tahu pentingnya perencanaan keuangan dalam perjalanan untuk menghindari pengeluaran berlebih. Kemudian, kesulitan umum traveler yang biasanya melacak pengeluaran, memastikan sesuai anggaran, dan mengidentifikasikan pos penghematan. Kemudian kita juga ingin tahu kebutuhan akan alat bantu digital yang praktis untuk mengelola anggaran perjalanan. Lalu tujuan yang terpenting adalah untuk membantu pengguna merencanakan dan mengelola anggaran perjalanan secara sistematis dan efektif. Nah, untuk rumusan masalahnya itu ada bagaimana membangun sistem yang memungkinkan pengguna mencatat, mengubah, dan menghapus data pengeluaran perjalanan dengan mudah. Lalu ada bagaimana sistem dapat secara otomatis menghitung total pengeluaran dan memberikan umpan balik terkait sisa anggaran atau potensi penghematan. Lalu ada bagaimana mengimplementasikan fitur pencarian data pengeluaran berdasarkan kategori menggunakan algoritma sequential search dan binary search. Lalu ada bagaimana mengimplementasikan fitur pengurutan data pengeluaran berdasarkan jumlah atau kategori menggunakan algoritma selection sort dan insertion sort. Bagaimana menyajikan laporan pengeluaran yang informatif dan mudah dipahami oleh pengguna. Oke. Kemudian pada aplikasi ini fitur utamanya ada 5. Yang pertama, manajemen data. Jadi kita bisa menambah, mengubah, dan menghapus pengeluaran. Yang kedua, pengurutan. Berdasarkan jumlah kategori yang menggunakan selection dan insertion sort. Kemudian yang ketiga ada analisis anggaran yang menghitung total, sisi budget, dan saran hemat. Yang keempat ada laporan, yaitu rincian pengeluaran per kategori, dan yang terakhir ada pencarian berdasarkan kategori yang menggunakan sequential dan binary search. Oke, untuk teknologinya, untuk bahasanya sendiri kita memakai bahasa Golang. Lalu untuk struktur data intinya itu ada struct, slices, map, digo. Untuk daftar pusakanya itu standar Go kayak FMT, Scrons, Strings, dan OS. Untuk struktur data itu pengeluaran ada kategori menggunakan string dan jumlah menggunakan float untuk setiap item biaya. Nah, untuk pengeluarannya itu menyimpan semua data pengeluaran. Untuk map string float 64 itu digunakan untuk laporan agregat per kategori. Oke. Lalu algoritma yang kita gunakan untuk mencari dan mengurut data, yang pertama untuk mencari kategori, kita pakai sequential search yang menemukan semua item dulu untuk mengeluarkan setelah kategori ditentukan. Dan kedua ada binary search, yaitu memeriksa keberadaan kategori pada daftar kategori terurut untuk efisiensi. Kemudian yang untuk pengurutan data, kita menggunakan selection yang mengurutkan berdasarkan jumlah pengeluaran, dan insertion sort untuk mengurutkan berdasarkan kategori pengeluaran. Di sini udah ada salah satu ilustrasi dari algoritmanya. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama itu ada coding report. Aplikasi berhasil dibuat sesuai spesifikasi untuk membantu manajemen anggaran perjalanan. Yang kedua itu ada algoritma report. Penerapan konsep algoritma dan struktur data telah berhasil diimplementasikan. Nah, itu saja untuk presentasi secara umumnya. Di situ bisa di-scan QR code-nya untuk mengakses GitHub, di mana di situ ada kode untuk aplikasi kami yang menggunakan file Golang.
Oke, kita lanjut ke membahas kodenya secara runtut. Oke. Kita mulai dari bagian paling atas ya. Jadi kode ini kita ada di package main, yang artinya ini adalah program yang bisa dieksekusi langsung. Betul. Terus kita mengimport beberapa package standar dari Go yang kita butuhkan. Ada FNT untuk format input-output seperti mencetak ke konsol dan membaca input. OS kita pakai untuk fungsi OS exit buat keluar dari program. Untuk strcon kita gunakan untuk konversi string. strcon kita gunakan untuk konversi string ke tipe numerik, misalnya dari input pengguna yang berupa teks ke angka, integer atau float. Terakhir, string kita pakai untuk manipulasi string kayak trim space untuk menghapus spasi di awal dan di akhir, input atau tolower untuk mengubah string jadi huruf kecil. Oke, lanjut. Kita punya struktur data utama, yaitu type pengeluaran. Ini merupakan struct. Struktur ini merepresentasikan satu item pengeluaran. Di dalamnya ada dua field kategori yang tipenya datanya string, misalnya makanan, transportasi, kayak sebuah kata gitu. Dan jumlah yang tipe datanya float untuk menyimpan nominal pengeluarannya. Nah, kita juga punya beberapa variabel global. Yang pertama ada daftar pengeluarannya. Ini adalah sebuah slice array dinamis yang akan menyimpan semua objek pengeluaran yang kita input. Jadi, semua data pengeluaran kita terkumpul di sini. Oke, terus yang kedua ada anggaran, yaitu bertipe float. Ini untuk menyimpan total anggaran perjalanan yang diinput pengguna di awal dan daftar kategori. Ini adalah slice of string, yaitu jadi isinya daftar kategori pengeluaran yang udah kita tentukan sebelumnya, seperti makanan, hotel, hiburan, dan transportasi. Ini nanti dipakai pas nambah pengeluaran biar pengguna bisa milih dari daftar yang ada. Terus ke function. Oke, sekarang masuk ke fungsi utamanya, yaitu function main. Fungsi ini yang pertama kali dijalankan pas programnya dieksekusi. Pertama-tama kita cetak judul aplikasi. Oke, terus kita mulai pengguna masukin total anggaran perjalanan yang menggunakan fungsi input angka float. Ya nanti kita bahas detailnya. Nah, di nilai anggaran ini disimpan di variabel global anggaran tadi. Kemudian kita panggil fungsi data defaultnya, itu fungsi ini gunanya untuk menambahkan beberapa item pengeluaran default ke daftar pengeluaran kita. Detailnya ada di bawah nanti. Oke. Setelah setup awalnya selesai, kita masuk ke loop utama. Dan ini tuh kayak menggunakan for. Di sini tuh ada infinite loop karena dia tuh nggak ada itunya ya. Kita tampilkan menu aplikasi aksi kepada pengguna, mulai dari tambah pengeluaran sampai keluar aplikasi. Pengguna kemudian diminta memasukkan pilihan menu menggunakan fungsi input angka integer. Pilihan ini disimpan di variabel pilihan. Oke, berdasarkan nilai pilihan tadi, kita gunain switch statement untuk menjelaskan function yang sesuai. Misalnya kalau pilihannya itu 1, kita bakal panggil tambah pengeluaran. Kalau pilihannya 7, kita cetak pesan terima kasih gitu. Tapi kalau inputnya nggak ada di case manapun dari 1 sampai 7, kita pakai default, opsi tidak valid. Sip. Sekarang kita bahas fungsi-fungsi pembantu untuk input ya. Yang pertama itu ada input angka float. Fungsi ini menerima prompt atau pesan yang untuk ditampilkan ke pengguna sebagai argumen string dan mengembalikan nilai float 4. Di dalamnya ada loop for yang akan terus meminta input sampai pengguna memasukkan angka float yang valid. Kita pakai FNT scanln untuk membaca input, lalu strcon, terus juga ada parse float untuk konversi kalau ada error pas konversi. Kita kasih pesan error dan minta input lagi. Terus mirip dengan input angka float, fungsi input angka integer atau input angka int juga menerima prompt dan mengembalikan nilai integer. Bedanya dia menggunakan strcon. Terus atoi atau ASCII-nya itu integer untuk konversi. Validasi inputnya juga sama. Kalau bukan integer valid akan minta input lagi. Satu lagi fungsi input, yaitu input text. Ini lebih simple, cuma menerima prompt gitu.
Menampilkan prompt tersebut, membaca teks dari pengguna memasukkan advantage KNN, lalu mengembalikan teks yang sudah di namespace. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi inti. Yang pertama, itu tambah pengeluaran. Di sini pengguna bisa menambahkan data pengeluaran baru. Kita tampilin dulu pilihan kategori yang sudah di daftar kategori, plus opsi batal kembali atau yang 0, dan lainnya untuk menambahkan kategori baru. Setelah pengguna memilih nomor kategori, kita tentukan kategorinya. Kalau pilihannya antara 1 sampai jumlah kategori yang ada, kita ambil dari daftar kategori. Kalau pilihannya ada nomor untuk lainnya, kita minta pengguna memasukkan nama kategori baru. Kategori baru ini lalu ditambahkan ke daftar kategori global kita. Ada juga opsi untuk membatalkan penambahan kategori baru untuk mencetak cancel. Oke, terakhir kita minta pengguna memasukkan jumlah pengeluaran jika menggunakan function input angka float. Jika pengguna memasukkan 0, proses penambahan dibatalkan. Jika tidak, kita buat struct pengeluaran baru dengan kategori dan jumlah yang sudah diinput. Lalu kita tambahin ke append ke daftar pengeluaran. Lanjut ke fungsi ubah pengeluaran. Pertama kita cek dulu apakah daftar pengeluaran kosong. Kalau iya, kasih pesan langsung return. Kalau ada isinya, kita panggil cetak semua pengeluaran untuk menampilkan semua pengeluaran yang ada beserta indeksnya. Lalu, pengguna diminta memasukkan indeks pengeluaran yang mau diubah. Ada opsi -1 untuk batal. Oke, setelah indeks value dipilih, pengguna diminta memasukkan kategori baru dan jumlah baru dengan opsi cancel atau 0 untuk batal di masing-masing input. Gitu. Terus, kalau semua inputnya valid, kita update data pengeluaran di indeks yang dipilih pada slice daftar pengeluaran. Selanjutnya, hapus pengeluaran. Mirip kayak ubah pengeluaran, kita cek dulu apakah ada data. Kalau ada, tampilkan semua, minta indeks yang mau dihapus. Terus juga ada opsi -1 untuk batal. Setelah validasi indeks, kita gunakan switching untuk menghapus elemen dari daftar pengeluaran. Dari daftar Ini ada daftar pengeluaran append. Ya, daftar pengeluaran ini artinya kita menggabungkan slice dari awal sampai sebelum indeks dengan slice dari setelah indeks sampai akhir. Oke. Jadi kita lanjut ke function yang berikutnya, yaitu cetak semua pengeluaran. Ini sederhana, dia cuma ngelakuin iterasi atau looping melalui daftar pengeluaran dan mencetak indeks atau kategori serta jumlahnya dengan format seperti ini. Itu untuk 2 angka di belakang koma. Oke. Kemudian ada total pengeluarannya. Fungsi ini menghitung total dari semua jumlah pengeluaran yang ada di daftar pengeluaran. Nah, dia ini inisialisasi total dengan 0.0, lalu diiterasikan dan menambahkan P titik jumlah ke total, akhirnya mengembalikan total. Terus yang selanjutnya fungsi saran hemat. Ini tuh memberikan feedback berdasarkan perbandingan antara anggaran dan total pengeluaran. Dia hitung selisih. Kalau selisihnya negatif berarti over budget dan kita tahu berapa kelebihannya. Kalau positif, kita kasih tahu sisa anggarannya. Oke, sekarang kita ke fungsi cetak laporan. Ini menampilkan ringkasan pengeluaran. Pertama kita buat map per kategorinya untuk mengakumulasi total pengeluaran per kategori. Kita literasikan daftar pengeluaran dan untuk setiap pengeluaran kita tambahkan P titik jumlah per kategori. Oke, setelah map per kategorinya terisi, kita cetak pengeluaran per kategori. Dicetak. Kemudian kita cetak total pengeluaran dengan memanggil total pengeluaran. Kemudian kita cetak anggaran awal dan terakhir panggil saran hemat untuk memberi saran. Oke, sekarang kita masuk ke fitur pencarian di fungsi cari pengeluaran. Pertama, kita cek dulu kalau daftar pengeluarannya kosong. Kalau iya, kita tampilkan pesan dan keluar dari fungsi. Kalau tidak, kita minta pengguna memasukkan kategori yang dicari, lalu kita ubah inputnya jadi huruf kecil menggunakan string follower agar pencarian tidak case sensitif. Oke, kemudian kita implementasi binary search. Nih.
Nah, di binary search ini kan syaratnya datanya harus terurut. Jadi kita buat slice baru bernama caps yang isinya hanya kategori dari daftar pengeluaran. Kenapa caps? Karena kayak kategori caps gitu. Nah, dari semua kategori ini diubah jadi huruf kecil. Kemudian kita urutin slice caps ini menggunakan insertion sort secara leksikografis, yaitu urutan alfabet gitu dari A sampai Z. Binary search-nya, kemudian di sini ada sequential search-nya tadi. Setelah catch terurut, baru kita lakukan binary search pada slice catch tersebut untuk mencari query. Prosesnya standar. Tentukan batas bawah dan atas, lalu cari tengah. Bandingkan catch tengah dengan query, geser bawah atau atas sesuai hasilnya sampai ketemu atau bawah lebih besar dari atas. Variabel ketemu menandakan apakah query ditemukan, hasilnya kemudian dicetak. Selain binary search, kita melakukan sequential search atau bisa dibilang linear search pada daftar pengeluaran asli. Kita buat slice hasil stack atau hasilnya untuk menampung pengeluaran yang kategorinya cocok setelah diubah ke huruf kecil dengan query. Kita iterasi semua daftar pengeluaran, kalau cocok tambahkan ke hasil sek. Setelah itu kita cetak hasilnya. Jika hasil sek kosong, berarti tidak ada pengeluaran pada kategori tersebut. Nah, kalau ada, kita cetak jumlah pengeluarannya satu-satu. Selanjutnya itu ada fungsi urutkan pengeluaran. Nah, di sini pengguna bisa memilih mau mengurutkan daftar pengeluaran berdasarkan apa. Kita tampilkan pilihan satu untuk berdasarkan jumlah, kayak kita tuh pakai selection sort, dan dua untuk berdasarkan kategori. Kita tuh memakai insert and sort. Oke, berdasarkan metode yang dipilih, kita panggil fungsi sorting yang sesuai. Kalau satu, panggil selection sort berdasarkan jumlah. Kalau dua, panggil insertion sort berdasarkan kategori. Kalau opsinya nggak valid, kita kasih pesan. Setelah selesai sorting, kita panggil cetak semua pengeluaran untuk menampilkan daftar pengeluaran yang sudah disort atau terurut. Sekarang detail untuk selection sort berdasarkan jumlah. Ini adalah implementasi selection sort untuk mengurutkan daftar pengeluaran berdasarkan field jumlah secara ascending dari terkecil ke terbesar. Loop luar I berjalan dari 0 sampai dari n-2. Di setiap literasi I, kita cari indeks elemen dengan jumlah terkecil. Di sisa slice dari 1 sampai n-1. Setelah ketemu, kita tukar elemen di daftar pengeluaran I dengan daftar pengeluaran min IDX. Oke. Lalu kita ke insertion sort berdasarkan kategori. Jadi mengurutkan daftar pengeluaran berdasarkan field kategori yang secara alfabetis, secara ascending. Tidak case sensitif karena kita pakai strings to lower. Insertion sort bekerja dengan mengambil satu elemen kunci dan menyisipkannya ke posisi yang benar di bagian slice yang sudah terurut. Loop luar di I berjalan dari 1 sampai n-1, dan kuncinya adalah daftar pengeluaran yang di dalamnya ada I-nya atau isi dari I. Loop dari J membandingkan kunci dengan elemen-elemen di sebelah kirinya dan menggeser elemen yang lebih besar dari kunci yang kanan sampai ditemukan posisi yang tepat untuk kunci. Oke. Nah, terakhir itu ada fungsi data default. Fungsi ini dipanggil di main setelah anggaran di input. Tujuannya itu untuk menambahkan beberapa item pengeluaran awal secara otomatis. Di sini kita menambahkan pembekalan sebesar 10% dari anggaran, bensin sebesar 5% dari anggaran, dan uang darurat juga sebesar 5% dari anggaran. Item-item ini langsung ditambahkan ke dalam daftar pengeluaran. Oke, yep. Dan kurung kurau ini penutup dari package main yang menandakan akhir dari kode kita. Oke, Nisa, kayaknya. Nah, itu untuk kodenya. Kita coba ya berarti run. Iya. Oke. Loading. Ayo cepetan, ayo loadingnya jangan lama-lama, ayo. Lamaan loadingnya.
banget sih. Oh ya udah. Oke, masukkan total anggaran perjalanan. Ini kayak total awal yang kita mau masukin. Saya kita masukin 1 juta. Nah, di sini mau menu tambah pengeluaran. Mau apa, Hafid? Makanan. Oke. Jumlah pengeluaran. Misalnya makanannya berapa? 30.000. Oke, pengeluaran berhasil ditambahkan. Coba kita lihat laporannya dulu. Ini laporannya. Pembekalan, uang darurat sama bensin sudah default, terus makanan udah dimasukin. Total pengeluarannya 230.000 dengan anggaran yang kita masukin 1 juta, sisa anggarannya dikurangin jadi 770.000. Sudah tetap hemat. Terus kita coba ubah pengeluaran. Ini udah ada daftarnya, kita coba ganti ya yang makanan. Misalkan aku mau es krim. Jumlahnya 20.000. Kayak pengeluarannya berhasil diubah, berarti makanannya harusnya udah berubah jadi es krim. Kita lihat laporan lagi. Ya, ini es krim udah berubah. Terus kita coba function hapus pengeluaran. Kita mau hapus yang es krim. Kita lihat laporannya. Es krim udah hilang, gitu kan. Terus kita coba cari pengeluaran deh. Kita mau nyari apa? Makanan, es krim, bensinnya. Hasil pencarian bannernya kategorinya ditemukan pada daftar tersortir. Jadi udah disortir, habis itu dicari, ketemu gitu. Hasil pencariannya, hasilnya 50.000, benar. Terus kita urutin pengeluarannya deh. Mau yang mana, 1 apa 2, Hafid? 2, kita coba berdasarkan kategori. Nih, berdasarkan kategori, berarti dia akan diurutkan secara alfabetis. Dari B dulu, baru P dulu, baru U, gitu. Coba kita urutin lagi, yang pertama, berdasarkan jumlah. Nah, itu nanti dia kebalik kan. Jadi, 50.000 dulu, terus baru 100.000, gitu. Udah, itu aja, kita keluar. Terima kasih telah menggunakan aplikasi. Itu saja dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.